Belum pilkada, PDIP sudah menang. Serangan kadrun tak ada artinya. Ditulis oleh Nina Nur di siwa.com. Dalam beberapa bulan belakangan, PDIP banyak diserang. Misal terkait kasus Harun Masiku. Padahal di semua partai pasti ada oknum-oknum yang nakal dan jahat. Orangnya sudah dipecat dari partai, soal proses hukum ya serahkan saja pada aparat yang berwenang. Pasca kasus itu kembali PDIP diserang dengan isu kebangkitan komunisme terkait RUU HIP. Demo yang digelar oleh gerombolan kadrun tidak hanya sekali. Padahal saat ini pandemi COVID-19 lagi ganas-ganasnya. Para pendemo ini seakan menantang maut dengan menggelar demo tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Mana bisa kan jaga jarak saat berdemo? Banyak yang tidak pakai masker, dikira gegabah bener, demo ngibul anti-komunis sambil mengucap takbir, padahal sedang mengekspos diri dan orang sekitarnya dengan droplets COVID-19. Biarkanlah COVID-19 yang membalas kelakuan keji mereka ini. Tidak puas hanya dengan berorasi dan teriak-teriak, pendemo juga membakar bendera PDIP. Di media sosial juga mereka ramai sendiri, dimotori oleh para buzzer dan pendukungnya. Tidak puas hanya berdemo sekali, beberapa minggu kemudian gerombolan ini berdemo lagi. Tuntutannya jelas mau membubarkan PDIP dan memakzulkan Presiden Jokowi. Katanya mereka mau mencari siapa inisiator RUU HIP yang kontroversial itu. Tujuannya agar diproses secara hukum. Ya luculah, bikin RUU itu kan salah satu tupoksi anggota dewan. Orang yang sedang bekerja kok malah mau dihukum? Logika kadrun memang tiada duanya sih. Dengan serangan yang bertubi-tubi ini PDIP tercolek pun tidak. Ada berbagai ungkapan amarah dari para kader dan pendukungnya menanggapi pembakaran bendera PDIP. Namun, secara sebuah partai, PDIP tetap tegak berdiri. Ya, memang gerombolan kadrun ini gak layak buat ditanggepi kan? Gak level lah buat partai sesenior PDIP. Malah makin diserang, PDIP makin kinclong, makin bersinar di sebuah survei elektabilitas pada akhir Juni lalu. Perolehan suara PDIP meroket. Dalam pemilu 2019, PDIP mendapatkan 19,3% suara, sedangkan dalam survei tersebut perolehan PDIP mencapai 29,3%, paling tinggi. Sementara di tempat kedua adalah Gerindra dengan perolehan 12,5%. Jauh sekali, apalagi jika dibanding dengan PKS yang mendapatkan 5,5% di urutan kelima. Jadi, teriakan para kadrun itu hanya bagai angin lewat, bahkan kentut pun masih lebih terasa ketimbang serangan gerombolan kadrun. Itu baru satu kemenangan PDIP. Lanjut ke Pilkada 2020. PDIP sudah mengumumkan puluhan pasangan yang akan diusung dalam Pilkada 2020. Sebelumnya pada bulan Februari sudah ada 45 pasangan yang diumumkan. Dan pada hari Jumat lalu, 17 Juli 2020, PDIP kembali mengumumkan 45 pasangan. Totalnya sekitar 90 pasangan ya. Sedangkan Pilkada 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah. Lalu kenapa saya sebut menang sebelum Pilkada? Karena di antara pasangan calon tersebut sudah ada beberapa yang diprediksi bakal melawan kontak kosong. Contohnya pasangan Gibran Teguh Prakosa yang akan berlaga di Pilwakot Solo. Dilansir dari kumparan.com, dalam peta politik Pilwakot Solo, hampir semua partai yang memiliki kursi di DPRD Solo memberikan dukungan kecuali PKS. Jumlah kursi di DPRD Solo sendiri 45 kursi, 30 diborong PDIP, sisanya PKS 5 kursi, Gerindra, Golkar, PAN masing-masing 3 kursi, dan PSI 1 kursi. Sedangkan syarat untuk mengajukan calon sendiri adalah 20% atau 9 kursi. Oleh sebab itu pasangan Gibran Teguh berpotensi menjadi calon tunggal. Bukan hanya pasangan Gibran Teguh, ada 7 pasangan calon lain yang berpotensi sama jadi calon tunggal, yakni di kota Semarang, Grobogan, Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Sragen, dan Sukoharjo. Ini baru di Jawa Tengah loh ya. Di provinsi lain tampaknya belum dipetakan secara menyeluruh. Di Jawa Tengah sendiri, PDIP menargetkan 15 kemenangan dari 21 kabupaten atau kota yang menggelar Pilkada 2020. Itu baru satu provinsi loh. Kemenangan sudah sangat tampak. Kemenangan ini untuk kemudian diperjuangkan, tidak untuk disombongkan.
Tapi, bolehlah disebut-sebut beberapa kali di dekat telinga gerombolan kadrun buat manas-manasin mereka, sekali-kali kita yang komporin agar mereka demo berjilid-jilid, terutama di masa pandemi. Pasti dikasih izin lah dari rajanya Jakarta. Dari siapa lagi kan sang raja ini mendapatkan dukungan dengan militasi dan semangat tinggi, sementara musuh mereka kan sama, termasuk PDIP. Gak perlu kuliah ilmu politik bertahun-tahun kayak saya buat mengerti benang merahnya. Cukup baca keyword aja. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.